Dang 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 jeng 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 dang 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 jeng 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 dang 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 jeng 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 dang dang dang. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Aziza Amalia dengan NIM R04270 mahasiswi D4 Kebidanan Universitas 11 Maret tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan tentang perencanaan bagaimana saya akan mendirikan praktik mandiri bidan saya ketika saya dewasa. Yang pertama, praktik mandiri saya akan saya beri nama Klinik Bidan Zahra. Kemudian, untuk visi pendirian PMB ini adalah memberikan pelayanan kebidanan secara paripurna untuk menunjang kesehatan ibu dan anak. Nah, untuk melaksanakan visi tersebut, untuk mencapai visi tersebut, saya memiliki 4 misi. Yang pertama, memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif, memberikan asuhan kebidanan secara holistik, biopsikososiokultural, spiritual, kemudian memberikan asuhan kebidanan komplementer untuk menunjang kesehatan ibu dan anak, dan yang keempat, mengutamakan kualitas dan kenyamanan dalam pelayanan. Falsafah yang saya junjung dalam pendirian PMB ini adalah mengutamakan kenyamanan pasien dalam memberikan pelayanan. Kemudian untuk lokasi di mana saya akan membuka PMB ini adalah di rumah tinggal saya, di kampung halaman saya, yakni di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mengapa di Desa Betek? Karena di Desa Betek cukup jarang ditemukan praktek mandiri bidan sehingga akses ke pelayanan kesehatan harus ke desa tetangga. Oleh karena itu saya berencana membuka PMB ini di desa saya sendiri. Kemudian untuk sarana prasarana, baik untuk yang sarana prasarana umum maupun sarana prasarana untuk menunjang asuhan kebidanan, itu sebisa mungkin saya saya capai berdasarkan PMK yang berlaku di kemudian hari. Untuk sekarang, yakni berdasarkan PMK nomor 28 tahun 2017 tentang penyelenggaraan praktik izin bidan, izin penyelenggaraan praktik bidan, disyaratkan bahwa praktik mandiri bidan itu pintunya terpisah dengan pintu rumah, terus kemudian harus ada ruang bersalin, ruang periksa, kamar mandi, ruang nifas, ruang tunggu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk memenuhi sarana prasarana yang saya butuhkan, tentunya saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang mensuplai mengenai peralatan kesehatan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk denahnya akan saya tampilkan seperti ini. Nah, untuk peralatan dan obat-obatannya saya akan bekerja sama dengan apotik, dengan perusahaan-perusahaan obat-obatan, sehingga saya bisa mendapatkan obat-obatan terbaik untuk pasien saya nanti. Kemudian jenis pelayanan yang saya berikan tentunya standar pelayanan kebidanan dasar yang berdasarkan peraturan yang ada 24 standar tersebut. Kemudian juga pelayanan-pelayanan holistik seperti teknik mindfulness dan lain sebagainya. Kemudian juga pelayanan kebidanan komplementer seperti hipnobirthing, pijat bayi, pijat menyusui, dan lain sebagainya. Tentu saya tidak bisa mencapai hal ini sendiri. Di kemudian hari saya membutuhkan tenaga-tenaga bidan sebagai yang memiliki kemampuan komplementer untuk membantu saya dalam menjalankan klinik ini. Selain tenaga kesehatan berupa tenaga bidan, saya juga akan berkolaborasi dengan dokter umum, dokter SPOG, kemudian farmasis, ahli gizi, dan juga tenaga non-kesehatan untuk semakin bisa memajukan klinik saya ini. Analisis SWOT dari klinik saya adalah yang pertama strength, kekuatannya karena saya memberikan asuhan yang paripurna dalam praktik mandiri saya berupa klinik bidan Zahra ini. Saya memberikan asuhan-asuhan yang cukup banyak bagi masyarakat berupa asuhan kebidanan dasar, asuhan komplementer, asuhan holistik, dan lainnya. Kemudian weakness atau kekurangannya adalah karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang saya ambil, kemudian pelayanan-pelayanan yang saya berikan juga cukup banyak. Saya takut bahwa klinik saya ini terbilang sedikit
agak mahal untuk masyarakat di sekitar saya. Namun saya juga mengusahakan supaya masyarakat tetap mampu mencapai untuk mendapatkan pelayanan dari saya. Kemudian opportunitiesnya, karena saya mendapatkan dukungan dari pihak lain, saya bekerja sama dengan pihak lain, sehingga stok atau stok dari peralatan-peralatan dan juga alat-alat yang dibutuhkan di klinik saya akan terjaga kualitas dan kuantitasnya. Kemudian juga opportunitiesnya, karena tidak ada banyak saingan di Desa Mbetek, saya berharap bahwa klinik saya ini bisa terus maju. Kemudian threat atau ancamannya, karena di Desa Mbetek atau di Kecamatan Mojoagung ini tidak terlalu banyak rumah sakit yang mumpuni, sehingga takutnya ketika saya melakukan rujukan itu sedikit lumayan jauh untuk diakses. Begitu. Terima kasih. Kemudian saya akan memberikan testimoni dari pelanggan-pelanggan saya. Teng 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 jeng 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 jeng. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya Syarifah Jadila. Oke, nah Ibu Syarifah di sini merupakan pelanggan dari pelayanan apa nggih? Saya dari Hypnobirthing, Bu. Oh, jadi Ibu sudah menjalani Hypnobirthing ini sudah berapa lama? Sekitar 5 minggu, Bu. Ya, oh jadi ini Ibu masih 5 minggu nggih di sini. Lalu kemudian apa sih testimoni yang bisa Ibu berikan terhadap klinik ini? Terkait klinik Bidan Zahra ini, saya sangat senang, Bu, karena Hypnobirthing itu membantu saya untuk olah pernafasan dan juga olah pikiran, sehingga saya menjadi rileks, dan kemudian kehamilan saya ini rasanya nyaman, Bu, seperti tidak ada kecemasan apapun, seperti itu. Oke, untuk pelayannya sudah cukup oke ya Bu ya? Iya, pelayanannya sudah cukup baik karena bidan-bidannya ramah sekali. Oke, terima kasih Bu atas testimoninya. Apakah ada masukan nih buat klinik Bidan Zahra ke depannya? Untuk masukannya mungkin nanti bisa ditambah lagi kelas-kelas yang lainnya, Bu. Mungkin durasinya agak lama agar saya juga bisa merasakan yang lebih nyaman lagi, Bu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Syarifah. Sama-sama. Kemudian untuk testimoni berikutnya dari Ibu siapa ini? Dari Ibu Sastri, Bu. Nah, pelayanan apa sih yang Ibu Sastri dapatkan di PMB Klinik Bidan Zahra ini? Pelayanan pijat bayi, Bu. Apa sih kesan pesan setelah Ibu mendapatkan pelayanan pijat bayi di sini, Bu? Kesannya seneng sih, Bu, karena bayi saya udah pijatnya itu udah 2 hari yang lalu. Nah, setelah dipijat itu alhamdulillah bayi saya tuh udah batuknya udah mereda gitu, berarti kan juga bagus gitu. Terus pelayanan dari Bidan Zahra sama mbak-mbak bidan yang lain itu juga sangat baik, sangat ramah. Terus pas sambil juga sambil cerita-cerita, jadi saya juga enjoy sih. Lalu apa sih masukan atau masukan dan saran yang bisa Ibu Sastri berikan supaya Bidan Zahra, klinik Bidan Zahra ini terus berkembang di kemudian hari? Oke, baik. Kalau dari saya sebenarnya kan udah bagus banget menurut saya di klinik Bidan Zahra ini. Cuma untuk praktik pijat bayi sendiri itu kan masih cuma ada 1 ya, jadi harus antri gitu. Nah, untuk saya yang ibu-ibu yang agak sibuk ini, jadi harus antri, itu juga bikin saya agak kadang mau mijitin itu agak mikir gitu loh. Nah, mungkin kedepannya bisa ditambah lagi gitu, mungkin dari mbak-mbak bidan yang mijit itu jadi nggak cuma 1 ruangan gitu, jadi nggak antri, kayak gitu aja sih. Oh, terima kasih Ibu Sastri atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Siapa nih? Dari Ibu Umi, Bu. Oke, Ibu Umi dapat pelayanan apa di klinik Bidan Zahra, Bu? Kemarin sih saya dapat pelayanan persalinan ya, Bu. Oke, itu persalinan anak keberapa, Bu? Anak kedua. Oke, gimana Bu kesan pesannya bersalin di sini? Kesan-pesannya tuh enak sih, Bu, soalnya tuh bidan-bidan di sini tuh sangat mengayomi. Dari pertama awal saya hamil, saya periksa di sini, itu bidan-bidannya sangat mengayomi, sangat saat konsultasi pun dikasih arahannya tuh jelas gitu, Bu. Saat bersalin juga nyaman ya Bu di sini, Bu? Nyaman sekali, Bu. Jadi ibu bidannya itu nungguin, Bu, dari saya pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Gitu. Oke, apa Bu masukan yang bisa Ibu Umi berikan supaya klinik Bidan Zahra ini semakin berkembang di kemudian hari, Bu? Masukannya apa ya, Bu? Soalnya kliniknya tuh udah bagus menurut saya, juga
bidan-bidannya juga sudah profesional, berpengalaman juga gitu Bu. Jadi mungkin masukannya sih tetap semangat dan tetap jaga kualitas pelayanannya. Oke, terima kasih banyak Ibu Umi atas masukannya. Ya sama-sama Bu. 見てくれてありがとうございました。見てくれてありが